이건 게임 아니야. 가만히 있어, 가만히 있어. 대원 지금! 오늘도 후회 없이 싸우자. 라자! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nadia Aguntia. Baik, kali ini kita akan membahas film seorang gamers yang dijebak oleh suatu organisasi. Lalu teman-teman online gamers tersebut bertemu dan bekerja sama untuk membongkar apa yang mereka perbuat pada temannya. Gimana ceritanya? Oke, mari kita bahas. 오늘도 후회 없이 싸우자. Film diawali dengan memperlihatkan seorang remaja yang sedang bermain game bersama teman-teman online-nya. Pria ini bernama Dejang. Dejang ini adalah seorang gamer yang sangat profesional. Saat sedang asik bermain game, Dejang dapat panggilan telepon dari wanita tak dikenal. Wanita tersebut meminta Dejang untuk mengembalikan HP-nya yang tertinggal di warnet itu dengan imbalan uang. 내가 지금 얼마나 바쁜 사람. 할게요. 30. Dejang pun pergi mengantarkannya. Sesampainya di apartemen wanita itu, setelah masuk, ternyata Dejang melihat wanita itu sedang mandi. Karena Dejang baik hati, dia tidak melakukan apa-apa. Wanita tersebut minta Dejang untuk meletakkan HP di kamarnya dan mengambil imbalan yang ia janjikan. Keesokan harinya, saat Dejang terbangun, secara tiba-tiba polisi datang menangkapnya. Dia ditangkap atas tuduhan pemerkosaan dan pembunuhan. 건유 당신의 하디스에 대한 미성년자 강간. Sementara itu, ibu Dejang yang tidak percaya atas perbuatan anaknya itu menyewa seorang pengacara untuk membelanya di pengadilan. Dan pengacara ini bernama Jung. Anehnya, semua tuduhan itu memiliki bukti yang kuat dari sidik jari, DNA dan lainnya. Dejang pun dijatuhi hukuman seumur hidup dan dimasukkan ke dalam penjara level 1. 무기징역에 거침없이 반사회적 행동을. Keesokan harinya, di hari pertama Dejang di penjara, terlihat sekelompok geng mengawasinya dari kejauhan. Salah seorang dari geng tersebut menarik Dejang dan melemparkannya. Dejang pun diinterogasi oleh ketua geng tersebut yang bernama Bulldog. Bulldog menghina Dejang atas kasus yang menimpanya. Karena kesal, Dejang memukul Bulldog hingga hidungnya berdarah. Hari demi hari dilalui Dejang. Kehidupan Dejang di penjara sangat menyiksa dirinya. Saat sedang makan, Dejang didekati oleh pria tua. Pria tua itu memberikan Dejang daun untuk mengobati lukanya. 그거 찧어서 상처에 발라. 문제는 Beberapa hari kemudian, Dejang mendapati kunjungan. Tapi yang datang bukan ibunya, melainkan Jung, si pengacara yang membawa surat kematian ibunya. Dari sini, hati Dejang sangat kacau. Harapan satu-satunya untuk keluar dari penjara telah pupus. Keesokan harinya, Bulldog yang tidak menyukai Dejang sangat berusaha membunuh Dejang. Namun beruntungnya, Dejang menyadari hal itu, dan berbalik menyerang Bulldog, hingga terjatuh dan luka di wajahnya. Pada saat itu juga Dejang menusuk perutnya, hingga cedera yang cukup parah. Akhirnya Dejang dan Bulldog pun dibawa ke rumah sakit. Pada saat mobil ambulans membawa Dejang dan Bulldog ke rumah sakit, dari sinilah Dejang berhasil kabur menggunakan ide dari pria tua tadi. Ternyata Dejang hanya berpura-pura dan tusukan tadi hanyalah skenario agar dia keluar dari penjara dan mencari tahu siapa yang sudah memfitnah dirinya. Lalu, Dejang pergi ke warnet untuk mencari informasi tentang kasus yang dituduhkan kepadanya.
dan Dejang berkomunikasi dengan teman online-nya yang tidak pernah bertemu sama sekali. Lalu mengajak Dejang bertemu di kafe. Setelah Dejang sampai di kafe itu, mereka pun akhirnya bertemu. Dan Dejang pun terkejut ternyata dia seorang perempuan. Dan perempuan itu bernama Cindy. 내가 털보라고. 퍼니터 커플. Lalu Cindy mengajak Dejang ke rumahnya untuk menyusun rencana dan mencari tahu orang yang memfitnahnya. Kemudian datanglah 3 orang pria yang merupakan teman-teman game online-nya. Mereka berkumpul untuk membantu Dejang menuntaskan kasusnya. Mereka bernama Pandu, Pandekim, dan Benny. 데몰리션이야. 영화 이 지방대학 건축가 교수인데 Lalu Dejang dan Pandu menyelidiki seorang pria berjas yang terlihat mencurigakan. Dejang pun memata-matainya, dan terlihat petugas kebersihan yang sedang membersihkan sofa dan lantainya yang dipenuhi darah. Sehingga Pandu mengikuti 2 orang pria yang membawa peti alat musik dan dimasukkan ke truk. Truk tersebut mengarah ke suatu gedung. Lalu mereka menyusun rencana untuk masuk ke gedung tersebut. Aksi penyusupan berjalan lancar, dan Cindy berhasil meretas CCTV gedung tersebut. 대장 1306호. Sementara itu, Dejang menyelinap untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Di dalam suatu ruangan, Dejang menemukan peti musik tadi yang isinya ternyata mayat seseorang. Lalu tak lama dari itu, datanglah seseorang petugas. Dan Dejang sembunyi dan mengintipnya. Ternyata selama ini ada organisasi yang bekerja untuk memasukkan pelaku pembunuhan lalu menggantinya dengan orang yang tidak bersalah. Seperti yang dialami oleh Dejang. Keesokan harinya, Dejang dan teman-temannya berusaha mencari siapa dalang dari semua ini. Mereka lalu menyelidiki wanita yang akan jadi target fitnah selanjutnya, yaitu Reni. Dengan skill hacker yang dimiliki Cindy, mereka pun berhasil menyadap HP Reni. Lalu Reni dapat telepon dari seorang wanita dan suara wanita itu sangat mirip dengan suara wanita yang menelpon Dejang waktu itu. Dan akhirnya Cindy berhasil melacak lokasinya. Ketika Dejang mengikuti wanita itu, tiba-tiba wanita itu dijemput oleh seseorang. Dejang yang berada di keramaian dan status masih buron, akhirnya berusaha pergi dan mengejar wanita tersebut. Namun sialnya mobil yang kendarai Dejang mogok di tengah jalan, dan dia terkepung oleh polisi. Tiba-tiba datang sebuah truk yang menabrak mobil polisi. Ternyata itu Bulldog dan pasukannya. Lalu Bulldog dan pasukannya membawa Dejang ke suatu gudang untuk disiksa. Untung Cindy berhasil mengelabui pihak polisi dan mengarahkannya untuk mengepung pasukan Bulldog. 구해주세요, 제발. 저희가 곧 구출해 드릴 테니 Dalam situasi tersebut, Dejang berhasil kabur dan bertemu Cindy. Di dalam perjalanan, Cindy mendeteksi alat pelacak dalam kalung ibu Dejang, yang ternyata jumlah yang memasukkan alat pelacak tersebut. Dan rasa berat hati, Dejang membuang kalung ibunya itu dan mereka tahu siapa dalang dari semua ini, yaitu Jung. Sementara itu, Dejang dan timnya menyusun strategi untuk aksi berikutnya. Dengan drone buatan Benny, mereka mampu mendengar percakapan Jung dan kliennya. Dan mereka juga mengetahui adanya ruang rahasia di dalam gedung tersebut. Ternyata ruang rahasia berteknologi canggih itulah yang selama ini digunakan Jung untuk memanipulasi sesuatu. Untuk melancarkan aksi Dejang dan timnya, mereka mengganti mesin mobil tadi dengan mesin yang lebih garang. Aksi mereka pun membuat satu persatu anggota Jung berhasil dikelumpuhkan.
Bukan hanya itu, mereka berhasil meretas media televisi dan memperlihatkan pelaku sebenarnya yang mau dimanipulasi oleh Jung. Dan Rennie akhirnya selamat dari fitnah yang direncanakan oleh Jung. Di sini, Jung sangat marah dan Jung menyadari bahwa Daejang sudah masuk ke gedungnya. Dan Jung berusaha untuk masuk ke ruangan rahasianya. Tapi ketika Jung mau masuk, Daejang berhasil menangkapnya dan memukulinya babak belur. Di dalam ruangan ini, Daejang melihat semua rekaman dari kejadian sebenarnya. Rekaman tersebut bisa jadi barang bukti, dan Daejang menyalin rekaman itu ke dalam flash drive-nya. Tiba-tiba, Bulldog berhasil menemukan dan melumpuhkan teman-teman Daejang. Tak sempat menyalin rekaman itu, Daejang pergi meninggalkan Jung dan menyelamatkan teman-temannya. 아저씨 먼저 가세요. Akhirnya, Daejang datang melumpuhkan pasukan Bulldog dan berhasil menyelamatkan teman-temannya dan kabur. Namun setelah itu, Jung berhasil memanipulasi berita yang tindakan penculikan yang dilakukan oleh Daejang dan timnya. Dan kini menjadi buronan polisi dan sekarang lagi dikejar polisi dan berhasil menghindarinya. 다들 내 말 들려? 대장. 대장. 이건 게임 아니야. 오늘도 후회 없이 싸우자. 라자! 가만히 있어. 지금! Dengan skenario yang telah direncanakan oleh Daejang dan tim, Cindy meretas kembali stasiun televisi dan Daejang menyerahkan dirinya ke pihak polisi. Sementara itu, Jung sangat senang karena Daejang akhirnya tertangkap. Lalu sesuatu terjadi dan Jung teringat akan flash drive yang masih menancap di port USB komputernya. Karena flash drive itulah Cindy bisa memasukkan komputer milik Ju dan data tersebut berhasil diambil dan masuk ke komputer Cindy. Lalu datang lagi dua teman online Daejang. Mereka datang ikut membantu dan bertugas sebagai reporter untuk menyiarkan fakta yang sebenarnya dan terhubung ke stasiun televisi yang telah diretas Cindy. 희대 살인마의 살해한 권유. 과연 진실? 윤영이라고 영업을 했습니다. 지금 저 인간 효신그룹 추상 그날 밤 하지수를 샀습니다. 뉴스 보셨죠? Dari siaran yang diberitakan dan video yang dibocorkan, akhirnya masyarakat dan polisi melihat fakta yang sebenarnya, 이놈이 bahwa Jung yang telah memfitnah Daejang dan korban lainnya. Dan pada akhirnya Jung berhasil tertangkap di penjara. Dengan inilah status buronan Daejang akhirnya dicabut. 섹시한 베이비 은폐였습니다. 오케이. 아, 좋다. 불러. Pada scan akhir memperlihatkan Daejang dan tim makan bersama dengan senang dan penuh bahagia dan film pun berakhir. Kesimpulan dari cerita ini yang bisa kita ambil adalah jangan pernah takut apabila kalian tidak bersalah. Beranilah karena benar dan percayalah bahwa teman-teman sejati itu akan datang membantu tepat pada waktunya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Dadah. 오늘도 후회 없이 싸우자. 라자! Yeah.